Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Arifah, NIM 24020101037. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang mengenai dampak dinamika Islam pada masa reformasi. Adapun dampak positif dinamika Islam pada masa reformasi, yang pertama meningkatkan kebebasan dalam beragama dan berpendapat. Reformasi membuka ruang kebebasan bagi umat Islam untuk mengekspresikan keyakinannya. Organisasi Islam dapat berkembang lebih bebas dibandingkan masa Orde Baru. Yang kedua, berkembangnya ekonomi berbasis syariah. Dengan semakin terbukanya peluang dalam ekonomi, sistem perbankan syariah, asuransi syariah, dan industri halal mengalami pertumbuhan pesat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi politik umat Islam. Reformasi memungkinkan umat Islam terlibat aktif dalam politik, baik melalui partai Islam maupun kebijakan yang berbasis syariah Islam. Nah, adapun dampak negatif dinamika Islam pada masa reformasi. Yang pertama, munculnya kelompok ekstremis yang menghancurkan mimpi. Beberapa kelompok radikal memanfaatkan kebebasan pasca reformasi untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, berujung pada aksi kekerasan dan terorisme. Yang kedua, polarisasi umat Islam dalam politik. Perbedaan pandangan antara Islam moderat dan konservatif semakin tajam, terkadang dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik antara pemerintah dan beberapa organisasi lain. Kebijakan pemerintah seperti pembubaran organisasi tertentu, misalnya HTI dan FPI, memicu ketegangan antara kelompok Islam dengan pemerintah. Nah, adapun dampak perubahan ini terhadap umat Islam di Indonesia. Masa reformasi membawa perubahan besar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Adapun dampak-dampak utama yang dirasakan. Yang pertama, dampak dalam politik. Munculnya partai Islam dan peran politik yang lebih besar. Reformasi membuka kesempatan bagi partai-partai Islam dan berperan lebih aktif dalam politik. Partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) muncul sebagai kekuatan baru dalam pemerintahan. Selanjutnya, penerapan perda syariah di beberapa daerah. Beberapa daerah menerapkan peraturan daerah berbasis syariah seperti aturan mengenai jilbab bagi pegawai negeri di Aceh dan larangan minuman keras di beberapa kota. Lalu munculnya gerakan Islamis dan tantangan radikalisme. Dengan kebebasan berpendapat yang lebih luas muncul sebagai gerakan Islam, termasuk yang bersifat konservatif dan radikal. Kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) semakin aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Namun, gerakan ini juga mengalami penolakan bagi masyarakat dan pemerintah, terutama terkait intoleransi dan radikalisme. Nah, adapun dampak dalam sosial dan budaya. Yang pertama, kebangkitan dakwah Islam di media dan pendidikan. Banyak tokoh Islam muncul sebagai pendakwah melalui televisi dan media sosial seperti Ustaz Abdul Somad dan Ajim. Pendidikan Islam berkembang pesat dengan munculnya sekolah Islam berpadu, pesantren modern, dan universitas berbasis Islam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran beragama. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tren penggunaan jilbab baik di kalangan perempuan pekerja maupun mahasiswa. Nah,
Gaya hidup Islam semakin populer, seperti tren wisuda halal dan perbankan syariah. Yang terakhir, munculnya tantangan Islam, pluralisme, dan toleransi. Dengan meningkatkan kesadaran beragama, muncul pula kelompok-kelompok yang lebih eksklusif dan memahami Islam. Isu-isu seperti persekusi terhadap minoritas, penolakan terhadap rumah ibadah agama lain, dan sentimen antara kebinekaan meningkat di beberapa daerah. Nah, itulah materi yang sempat saya bawakan, yakni dampak dinamika Islam pada masa reformasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.